Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Fajar Jayanti Smito, NIM 0525148846 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana command prompt bekerja. Apa itu command prompt? Command prompt atau sering disingkat menjadi CMD adalah aplikasi command line interpreter yang tersedia di hampir semua sistem operasi Windows. Ini adalah antarmuka berbasis teks di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dengan mengetikkan perintah-perintah tertentu, bukan dengan mengklik mouse di antarmuka grafis seperti GUI. Anda dapat membayangkan command prompt sebagai jendela perintah untuk berbicara langsung dengan Windows, penerus modern dari DOS, atau konsol teks untuk menjalankan instruksi-instruksi sistem. Bagaimana cara membuka command prompt? Yang pertama, kita dapat menekan Windows plus R lalu ketik CMD dan Enter. Yang kedua, dapat mengklik menu Start, kemudian ketik CMD atau command prompt. Dan yang ketiga, tekan Windows plus X, pilih command prompt, atau juga dapat menggunakan Windows PowerShell. Untuk apa command prompt digunakan? Command prompt memiliki beragam kegunaan, teman-teman. Mulai dari tugas sederhana hingga administrasi sistem yang kompleks. Keuntungan command prompt adalah lebih cepat, karena untuk beberapa tugas ini lebih cepat daripada GUI. Yang kedua adalah lebih ringan, karena menggunakan resource yang lebih sedikit. Nomor 3 adalah dapat diotomatisasi, karena dapat membuat skrip untuk tugas berulang. Poin keempat adalah akses yang lebih dalam, karena beberapa fungsi hanya tersedia melalui command line. Yang kelima, remote administration, karena dapat mengelola komputer lain dari jarak jauh. Yang keenam adalah troubleshooting, karena sangat powerful untuk diagnosa masalah. Kapan biasanya digunakan? Command prompt biasanya digunakan pada IT support untuk men-troubleshooting jaringan dan sistem. Yang kedua, pada developer untuk menjalankan script dan tools development. Yang ketiga, pada sistem administrator karena mengelola server dan jaringan. Yang keempat adalah advanced user untuk melakukan tugas yang tidak tersedia di GUI. Dan yang terakhir adalah forensik digital untuk menganalisis sistem tanpa mengubah metadata. Ini adalah beberapa macam perintah yang terdapat pada command prompt. Ada cd, cls, cls tanda tanya, dan lain sebagainya. Baiklah, kita langsung mempraktikkan bagaimana command prompt bekerja. Untuk saat ini, saya akan melakukan pencarian aplikasi command prompt dengan mengklik pada pencarian. Di sini saya sudah muncul aplikasi command prompt, lalu tinggal klik saja. Setelah aplikasinya terbuka, perintah yang pertama adalah cd atau change directory. Ini berfungsi untuk berpindah direktori atau folder di dalam command prompt. Kita dapat menggunakan perintah cd/ untuk berpindah langsung ke root drive atau C. Ini adalah tampilan telah pindah ke direktori C. Perintah kedua adalah cls atau clear screen. Berfungsi untuk membersihkan semua teks yang ada di layar command prompt dan memberikan layar kosong yang baru. Ini adalah tampilan saat cls dijalankan. Selanjutnya ada perintah cls/ tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah cls. Ini akan menunjukkan deskripsi singkat dan opsi parameter yang tersedia, meskipun cls biasanya tidak punya parameter tambahan. Inilah tampilan cls/ tanda tanya. Selanjutnya ada perintah dir/tanda tanya. Ini berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah direktori atau dir, menjelaskan semua opsi yang bisa digunakan dengan dir seperti /w untuk whitelist, /p untuk pause, dan /a untuk menampilkan file tersembunyi dan lain-lain. Dan ini adalah tampilan dari dir/tanda tanya.
Yang kelima ada ipconfig atau Internet Protocol Configuration. Berfungsi menampilkan informasi konfigurasi TCP/IP dasar untuk semua adaptor jaringan yang terpasang seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Dan ini adalah tampilan dari ipconfig. Selanjutnya ada perintah ipconfig/all. Ini berfungsi menampilkan informasi konfigurasi TCP/IP yang lengkap dan detail, termasuk alamat fisik seperti MAC, alamat DHCP server, waktu sewa DHCP, alamat DNS server, dan banyak lagi. Sangat berguna untuk troubleshooting mendalam. Dan ini adalah tampilan dari ipconfig/all. Selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya. Ini berfungsi menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig yang berisi daftar semua opsi seperti /all, /release, dan lain-lain beserta penjelasannya. Ini adalah tampilan dari ipconfig/tanda tanya. Lalu ada perintah ipconfig/release. Ini berfungsi melepaskan alamat IP yang saat ini diberikan oleh server DHCP. Setelah perintah ini dijalankan, komputer akan kehilangan koneksi jaringan karena tidak memiliki alamat IP. Perintah selanjutnya adalah ipconfig/renew. Berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini biasanya dilakukan setelah ipconfig/release untuk mendapatkan konfigurasi jaringan yang baru, berguna untuk memperbaiki masalah koneksi IP. Selanjutnya ada perintah ipconfig/displaydns. Ini berfungsi untuk menampilkan isi cache DNS resolver lokal. Cache ini berisi daftar semua nama host yang telah diterjemahkan ke alamat IP baru-baru ini. Perintah selanjutnya ada ipconfig/flushdns. Ini berfungsi mengosongkan cache DNS resolver lokal. Ini sangat berguna jika Anda tidak dapat mengakses situs web yang baru saja dipindahkan servernya, atau untuk troubleshooting masalah DNS. Ini adalah tampilan dari perintah ipconfig/flushdns. Selanjutnya adalah perintah ipconfig/registerdns. Ini berfungsi memperbarui semua sewa DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS komputer ke DNS server. Berguna dalam lingkungan domain Windows untuk memaksa komputer melaporkan namanya ke DNS server. Ini adalah tampilan dari perintah ipconfig/registerdns. Selanjutnya adalah perintah ping. Ini berfungsi untuk menguji konektivitas antara komputer Anda dengan host lain, seperti komputer, server, atau perangkat jaringan di jaringan lokal ataupun internet. Ia mengirim paket kecil dan mengukur waktu respon. Ini adalah tampilan dari perintah ping. Lalu kita dapat melanjutkannya dengan perintah tambahan seperti ping google.com. Dan seperti inilah tampilan dari perintah ping google.com. Perintah selanjutnya adalah netstat atau network statistik. Ini berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan, tabel routing, koneksi aktif, port yang terbuka atau listening, dan sebagainya. Sangat berguna untuk melihat koneksi mana yang aktif ke atau dari komputer Anda. Ini adalah tampilan dari perintah netstat. Setelah perintah netstat, selanjutnya ada perintah tracert atau traceroute. Ini berfungsi untuk melacak rute yang dilalui paket untuk mencapai host tujuan. Ini menunjukkan setiap lompatan atau hop router yang dilewati dan waktu yang dibutuhkan. Berguna untuk menemukan titik mana koneksi ke suatu host terputus atau melambat. Ini adalah tampilan dari perintah traceroute. Lalu untuk selanjutnya dapat kita tambah perintah seperti traceroute google.com.
Perintah selanjutnya adalah pet ping. Ini adalah kombinasi dari ping dan tracer. Perintah ini pertama kali melacak rute ke tujuan seperti tracer, lalu melakukan ping yang lebih detail ke setiap router di sepanjang route untuk memberikan statistik tentang kehilangan paket dan latency di setiap hub. Lebih powerful daripada tracer. Selanjutnya adalah perintah NSLOOKUP atau Name Server Lookup. Ini adalah alat diagnostik untuk mengquery server DNS untuk mendapatkan informasi tentang record DNS seperti mengubah nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Kita juga dapat menambahkan perintah pada NSLOOKUP seperti NSLOOKUP google.com. Setelah itu adalah NetSH atau Network Shell. Ini adalah alat administrasi jaringan yang sangat powerful yang memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi dan memantau hampir semua aspek jaringan Windows dari command line. Dapat digunakan untuk mengubah setting IP, mengatur firewall, dan memonitor kabel. Pada NetSH, kita dapat melanjutkan perintah dengan mengetikkan netsh wlan show profiles. Ini berfungsi untuk menampilkan profil WiFi yang tersimpan. Perintah selanjutnya adalah root. Ini berfungsi untuk melihat dan memanipulasi tabel routing jaringan lokal komputer. Tabel routing memberitahu komputer kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuannya. Pada contoh kali ini, saya akan mengetik root print. Ini adalah untuk menampilkan tabel routing. Perintah terakhir yaitu perintah selanjutnya adalah net. Ini adalah perintah serbaguna yang digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan layanan. Ini adalah salah satu perintah paling powerful untuk administrasi sistem Windows. Di sini saya akan menggunakan perintah netuser untuk mengelola akun pengguna, dapat menambah, menghapus, dan lain-lain. Sekian sedikit penjelasan dan praktik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.